Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam. Salah satunya adalah banjir. Hampir setiap tahun, berbagai wilayah di Indonesia mengalami banjir, terutama ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkurangnya daerah resapan air, serta pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan menjadi beberapa penyebab meningkatnya risiko banjir. Dampak yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Banjir dapat menyebabkan kerugian material, menghambat aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, dan menimbulkan masalah kesehatan bahkan mengancam kesehatan jiwa. Lalu, apakah banjir hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Jawabannya tidak. Pemerintah memang memiliki peran besar dalam menangani bencana melalui berbagai kebijakan dan program. Tetapi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi dampaknya banjir. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar. Hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan mengikuti kegiatan kerja bakti merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir melalui lembaga seperti BNPB dan BPBD. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain normalisasi sungai, pembangunan drainase, pembuatan waduk dan hulu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, upaya penanggulangan banjir mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Kita harus saling membantu tanpa membedakan siapa yang terkena dampak bencana. Di era digital seperti sekarang, media sosial memiliki peran penting dalam menghadapi bencana banjir. Melalui media sosial, informasi mengenai kondisi wilayah terdampak, lokasi pengungsian, jalur evakuasi, hingga kebutuhan korban dapat disampaikan dengan cepat. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas, karena dapat menyebabkan kepanikan dan menghambat proses penanganan bencana. Sebagai masyarakat digital, kita harus menjadi pengguna media sosial yang baik, bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi dari sumber yang terpercaya. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai bagian yang aktif dalam menyelesaikan masalah sosial. Artinya, setiap warga negara memiliki kesempatan dan kewajiban untuk ikut berkontribusi. Kita dapat berperan dan menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan sosial, membantu korban banjir, serta memberikan edukasi kepada orang lain mengenai pentingnya menjaga alam. Karena perubahan besar dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Melalui kampanye ini, kami menyadari bahwa penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, dan setiap individu memiliki peran masing-masing. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi penonton. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap bencana. Karena mencegah banjir bukan hanya tentang menyelamatkan hari ini, tetapi juga menjaga masa depan. Banjir bukan hanya masalah pemerintah. Banjir adalah masalah kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan sekitar. Peduli terhadap sesama. Dan gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dengan menerapkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana.